struktur ruang juga terpengaruh. Ya itulah diantaranya kenapa banjir. Yang terkait dengan RZWP tadi memang dari dulu problem kemana para nelayan. Itu masih bersyukur kalau dipindahkan, kalau ditiadakan. Kalau pemerintah ini berpihak sama siapa? Penjajahan itu. Karena menjajah rakyat itu. Banyak saya kira kepala daerah yang harus dipersoalkan karena penggantian area yang dirubah fungsinya itu dilakukan. Ini kasus yang saya temukan. Dia bikinlah reklamasi. Bagaimana pandangan Pak Udaya ketika faktanya sejak pengajuan Raperda ini bukan gubernur yang datang tetapi wakil gubernur? Ini kesempatan aja mungkin. Kesempatan yang bisa hadir mungkin Wagub gitu ya. Tapi tidak ada persoalan secara normatif ketika diwakilkan. Tapi bagi orang politik pasti membaca gestur pertanyaannya itu banyak gitu. Pertanyaannya banyak. Bisa saja ini gubernur sedang memberi panggung yang lebih baik kepada wakil gubernur kan bisa saja. Sebagai bentuk kebaikan bisa saja begitu. Tapi walau alam. Jadi selama ini nggak baik. Walau alam. Nah jadi yang penting begini saya kira. Apapun namanya sekarang, ya tetap perubahan. Apakah itu baru ataukah memang karena prinsipnya kan tata ruang sudah ada, sehingga ketika ada revisi dan sebagainya perubahan, maka itu ini juga namanya perubahan walaupun inti yang sedang dihadapi adalah bagaimana sinkronisasi di satu sisi dengan RZWP 3K dan pada sisi yang lain memang 2022 ini waktunya revisi tata ruang. Waktunya revisi tata ruang. 5 tahun disyaratkan 5 tahun itu harus direvisi walaupun tadi ketika ada proyek strategi nasional kapanpun itu bisa dilakukan. Tapi kayaknya tahun ini nggak ada proyek. Belum terlihat. Belum terlihat. Tapi menurut info ada. Ya katanya ada gitu, tapi saya tidak tahu sekarang kan presiden sedang senang bangun jalan yang belum ada jalannya gitu. Dan dulu ya kalau misalnya kan selain PSN ada kawasan ekonomi khusus yang termasuk itu proyek strategi nasional itu termasuk kawasan bahkan kawasan ekonomi khusus yang ada di Provinsi Banten malah pariwisata. Tidak jalan ngapa-ngapain tuh. Tidak berjalan dan bukan tidak berjalan barangkali malas berjalan gitu. Malas berjalan. Jadi RT RW tapi sudah masuk kan? Sudah. Sudah menjadi bagian penting di dalam ketika pada awal 2016 2015 malah Presiden menerbitkan peraturan Presiden tentang proyek strategi nasional. Itu di Banten ada 13, termasuk kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung. Karakteristiknya masing-masing berbeda karena secara teknis itu diserahkan kepada masing-masing pengembangnya. Yang cukup berhasil memang jalan tol Serang Panimbang, Karian, Sindang Heula, lalu kemudian proyek strategi nasional kawasan industri Wilmar, 1.200 hektar. Lote termasuk, tapi Lote tidak menjadi proyek strategi, hanya proyek namanya program strategi nasional. Lalu kemudian Bandara batal, Bandara Panimbang batal. Reaktivasi kereta sedang berjalan dari Pandeglang sampai ke Bayah nanti. Ini sedang dalam perjalanan lah. Dan banyak lagi proyek strategi nasional. Cuma tol selain Serang Panimbang ada tol Serpong Balaraja, ada tol-tol yang ada di kota Tangerang Selatan dan kota Tangerang gitu. Semua total ada 13 proyek strategi nasional. Dan itu menuntut kita melakukan perubahan. Maka itu tepat waktu itu ketika 2016 melakukan pembahasan tata ruang atas rencana revisi 2017, itu semua sudah terakomodir, sudah aman lah di situ. Jadi ketika sekarang ada perubahan kembali, revisi atas itu menjadi penting saya kira. Kenapa penting? Karena bisa jadi berkembang. Saya mendengar ada rencana tol Balaraja mau sampai nanti ke Sudiatmo. Gitu. Lalu kemudian kawasan Tangerang Utara sekarang sudah menjadi kawasan rencana pengembangan pemukiman. Sekarang ini. Izin lokasinya sudah dikeluarkan. Izin lokasi sudah dikeluarkan, tapi RT-RW-nya belum jelas. Persoalannya nanti di RT-RW. Karena ternyata... Pertanyaan saya bisa begitu izin lokasi dikeluarkan, RT-RW belum?
katanya RT RW sudah ditetapkan. Kabupaten. Kabupaten Tangerang. Nah, tapi di provinsi? Kalau sudah ditetapkan berarti provinsi sudah mengeluarkan rekomendasi. Harmonisasi saja. Harmonisasi. Iya. Oh, artinya pertanyaannya, ya. ketika tadi berhubungan dengan bukankah di situ daerah pertanian? Sebenarnya sederhana pemerintah daerah ini. Bagaimana mengganti itu dengan jumlah yang sama, lebih banyak lebih baik. Pindahkan. Betul. Di mana pindah? Tidak harus di kabupaten itu sendiri, bisa ke Kalimantan, bisa nemenin Pak Jokowi untuk perluasan sawah di Papua dan lain sebagainya gitu. Cuman pertanyaannya itu dilakukan atau tidak? Dan dilakukan oleh siapa itu? Ya artinya oleh pemerintah. Pemerintah mana? Kabupaten, ketika dia memberikan izin lokasi yang mengakibatkan terhadap hilangnya lahan pertanian. Mana bisa dong kabupaten memindahkan dari kabupatennya ke kabupaten lain? Tidak harus menguasai dalam arti menjadi bagian dari wilayahnya, tetapi mengganti fungsi yang itu bisa dilakukan dimanapun, tapi dengan dibiayai oleh daerah itu. Harus ke pemerintah pusat dong. Ya itu makanya harus itu kolaborasi, harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Nah karena kalau kita pastikan di sini juga, ini kan pertanyaannya Undang-Undang LP2B itu dijalankan atau tidak? So kalau tidak dijalankan, banyak saya kira kepala daerah yang harus dipersoalkan karena penggantian area yang dirubah fungsinya itu dilakukan. Sehingga banyak pola ruang yang hilang ya. Pola ruang hilang, berubah, struktur ruang juga terpengaruh. Ya itulah diantaranya kenapa banjir. Sistem jaringan air bersih atau air pembuangan air itu tidak jelas. Sehingga akibatnya ini. Mestinya secara terintegrasi di dalam konsep pelaksanaan pembangunan dari perencanaan itu terus harus mengontrol itu gitu. Ini kan bukan hanya sekedar kasus peristiwa banjir di mana itu, tapi ini peristiwa yang harus diperhatikan dalam konteks perubahan. Jadi saya kira saya menyepakati banget perubahan tata ruang, terutama menyangkut aspek struktur ruang. Jangan sampai nanti Serang tadi yang kata Pak Asep 5 tahun ke depan bukan lagi di dengkul tapi sampai di leher gitu. Ini kan persoalan. Dan kelihatan tadi ada fotonya yang sudah Kemudian yang terkait dengan RZWP tadi memang dari dulu problem kemana para nelayan. Sebenarnya secara zonasi sudah dirancang, sudah didesain. Tapi pertanyaannya kan selera. Selera siapa? Selera nelayan. Karena kulturnya sudah di situ, tempat hidupnya sudah di situ. Sehingga ketika dipindahkan tempatnya pasti menjadi gangguan. Itu masih bersyukur kalau dipindahkan, kalau ditiadakan. Nah, seringkali yang jadi soal itu pemerintah ini berpihak sama siapa? Menurut Bapak, pengalaman ya kadang-kadang berpihak kepada yang mempunyai kepentingan lebih besar. Kepentingan siapa nih? Kepentingan misalnya modal, pengusaha lah. Misalnya gini, ada satu kasus. Berarti pengusaha harus membayar itu dong kepada ini? Mestinya, mengganti rugi. Wah itu, saya sebagai wakil rakyat jadi penjajahan itu. Karena menjajah rakyat itu. Harus dipastikan ada upaya mengklirkan persoalan ini. Bagaimana mereka mengganti kesejahteraannya dalam bentuk yang lain? Apakah itu tempat mereka bernelayan ataukah mungkin juga cara lain yang bisa menjadikan mereka tetap sejahtera gitu. Misalnya kawasan industri Wilmar, 1.200 hektar. Pantainya itu berapa kilo gitu. Jadi pelabuhan. Mereka membangun pelabuhan. Akibat aktivitas industri, maka dipastikan nelayan sudah lagi tidak bisa nongkrong di situ gitu. Maka harus dipastikan tempat yang tepat buat mereka kemana. Belum lagi ada persoalan-persoalan yang secara teknis, kadang-kadang rakyat demi kepentingan tanahnya, mungkin tadinya hanya 10 meter, tapi karena ini berada di muka laut, dia bikinlah, ini kasus yang saya temukan, dia bikinlah reklamasi karena dia punya material cukup, gunung batu gitu, diuruk di situ dan dia menjadi punya 50 hektar. Siapa itu? Ada. Pengusaha masyarakat ya. Ya mungkin tapi pengusaha kalau dia kayaknya pengusaha mereklamasi 50 hektar, mana ada rakyat Indonesia yang punya kemampuan itu. Rakyat pengusaha. Ya bilang aja lah pengusaha gitu, warga masyarakat di situ. Dan nggak mungkin pemerintah tidak tahu itu. Dan aneh berarti main mata juga dong pemerintahnya. Mereklamasi tanpa izin gitu. Nah, lalu kemudian saya bilang di mana kontrol pemerintah? Pak Haji pernah dikontrol. Pernah sih ada yang datang tapi beres lah. Nah ini kan problem
integritas sebagai aparatur negara gitu ya. Itu kasus ternyata berjalan. Gitu. Saya sampai heran menyaksikan itu. Ini dengan mata kepala sendiri saya. 50 hektar. Konon katanya lebih. Di mana, daerah mana itu? Bojonegara. 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 Kebetulan waktu itu ada orang yang datang meminta bantuan. Iya. Saya cari-cari lahan di sana, nggak ketemu. Ketemulah Bapak Haji ini, dia bilang, oke, 50 hektar bisa saya sediakan. Tapi lahan darat sekarang baru 10 sampai 15 hektar. Tunggu 3 bulan sampai 4 bulan nanti akan terjadi. Dan ternyata terbukti, saya saksikan. Cilakanya, si pengusaha yang meminta bantuan saya itu, karena ada 50 hektar, sementara permintaannya 250 hektar, jadi batal. Iya. Tapi kan reklamasi sudah terjadi. Sudah terjadi. Pak Haji, gimana ini izinnya? Ya kan ada Pak Hudaya minta bantuan sama Pak Hudaya. Saya bilang, saya udah bukan lagi pemerintah, sekarang rakyat biasa. Barangkali bisa bantu katanya. Saya bilang, saya nggak bisa bantu lah. Itu terjadi nggak di Banten? Itu di Banten, peristiwa Banten. Oh, peristiwa Banten. Peristiwa Banten. Waduh. Jadi solusinya apa dong? Ya kan semua ada ketentuan. Ketentuannya kalau sudah begini diambil ya, artinya kan negara harus masuk, hadir di situ. Katakanlah tadi, tidak ada izin, kuasai oleh negara. Maksud saya provinsi bisa mengambil wilayah itu untuk kepentingan pemerintah provinsi. Dan sampai sekarang belum dilakukan? Saya melihat tidak. Ada apa? Mungkin atau ada pembicaraan di luar ini? Mungkin pura-pura tidak tahu kayaknya. Pura-pura tidak tahu, tapi karena tahu. tidak ada kontrol. Ini Kontrol persoalannya. dulu, Itu lemah sekali dong pemerintah. Pemerintah provinsi ini. Rada-rada lah. Jadi gini, Pak. Ya, gimana tuh, Pak? Persoalannya gini. OPD yang ada kadang-kadang dinas perhubungan di daerah nih. Dia kadang-kadang lebih intens. Sebentar dulu, ini kan berarti DPRD juga ikut lemah dong kalau provinsi. Iya, artinya kan semua, Pak. Kan gini loh. DPRD ini kadang-kadang gini loh. Bahwa dinas perhubungan itu lebih intens ngurusin darat daripada ngurusin pesisir. Padahal ada perhubungan laut. Padahal ada perhubungan laut di situ. Jadi yang diurusin itu perparkiran ini. Padahal di situ, nah ini makanya perlu ada masukan-masukan ke depan, gitu kan. Makanya saya sering dulu. Jadi masukannya ke siapa? Jadi gini, waktu saya zaman masukannya ke pemerintah ya? Iya, ke pemerintah. Zaman saya ketua DPRD Pak Hudaya Bapeda. Itu kita membagi 3 wilayah pembangunan di Provinsi Banten itu. Wilayah 1 adalah Tangerang Raya, wilayah 2 adalah Serang-Serang Cilegon, wilayah 3 itu Lebak Pandeglang. Dengan situasi dan kultur yang pasti berbeda. Nah, sehingga DPR dalam hal ini ketika ada DPRD provinsi dalam ketika ada pembahasan mensinkronisasikan antara tata ruang dengan RJWP K3 ini, artinya batasannya di situ dulu. Tata ruang wilayah pembangunan 1 nih mau kita fungsikan sebagai apa? Sehingga struktur ruang, pola ruang harus kita lakukan supaya ke depan, ya kan? Ini tidak terjadi lagi kekhawatiran banjir yang sekarang kita rasakan. Dan ini juga bagian untuk kita memberikan referensi kepada gubernur yang akan datang. 12 Mei. Kenapa bukan gubernur sekarang? 12 Mei, Pak. Percuma, waktunya sudah habis. Sudah habis dan kayaknya Pak WH. Maksudnya paling tidak mengingatkan raperdanya. Ya, kalau ini soalnya ini raperdanya udah masuk. Ya sepakat, Pak. Raperda masuk ini kan tinggal bagaimana goodwill-nya daripada DPR karena pembahasannya itu ada di DPR, Pak. DPRD. Nah, DPRD ini tinggal seperti apa? Yakin nggak DPRD bisa? Harus bisa. Artinya dengan misalnya yang mudah-mudahan ada. Harus bisa berarti Pak Asep belum yakin dong. Itu kan tinggal kita dorong, Pak. Mungkin dengan podcast atau hari jangan-jangan juga dari podcast hari ini mereka bisa mereferensi untuk bagaimana ketika membahas tata ruang dan RJWT K3 ini. Tapi jangan-jangan main mata juga di sana. Itu terlalu jauh lah, Pak. Hah? Karena kan pengawasan ada di mana-mana. Tapi bisa nggak main mata? Bisa saja. Makanya saya bilang bisa. Tidak menutup kemungkinan. Bisa. Tidak menutup kemungkinan pemilik modal ini, Pak. Ya. Itu akan merubah pola ruang yang dia butuhkan. Seperti hal yang tadi disampaikan oleh Pak Hudaya. Bahwa ada di satu daerah yang nanti akan membangun perumahan yang pasti itu akan menggerus. Ya, di mana itu? Di Tangerang? Di Tangerang itu.
Dan Tangerang rasanya kabupaten khususnya ya menjadi satu persoalan yang tidak pernah habis-habisnya di situ. Atau ada satu contoh barangkali, ketika mau dibangun Kota Maja, Kota Baru Maja, Lebak. Itu totalnya kan 18.000 hektar, 10.000 hektarnya itu di Maja sendiri. 8.000-nya itu melibatkan wilayah Kabupaten Tangerang yang berbatasan dan wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan. Pada saat rancangan itu dilakukan, gubernurnya, bupatinya dihadirkan. Dan sebelum pertemuan itu, kita sebagai teknis itu sudah sangat dalam bagaimana menyelesaikan struktur ruang di sana. Mudah-mudahan aja dengan master plan yang sudah dibangun saat itu, ini tidak menimbulkan persoalan terhadap wilayah ini. Gitu. Tapi kan dinamika lingkungan ini tanpa kita bisa duga. Gitu ya. Apalagi tadi saya membaca juga terjadi pergeseran tanah di Lebak. Saya belum pastikan di daerah mana itu. Titiknya itu. Ini kan kondisi geografi yang harus dikontrol. Maka dari itu ketika sebuah rencana, struktur ruang yang akan dibangun, bagaimana master plan itu mendeteksi terhadap berbagai persoalan yang terkait dengan berbagai jaringan sistem perkotaan baru gitu. Terakhir, sekalian closing statement, ya. Menurut Pak Asep, Raperda 2022 ke-42 ini akan dibawa kemana sebenarnya? Apakah untuk kepentingan rakyat? Atau untuk kepentingan pengusaha yang tadi Pak Asep mengatakan ini, atau kepentingan pemerintah, kelompok maksudnya oknum gitu, atau bagaimana, atau kepentingan pemilik lahan, kan gitu ya? Kan ini persoalannya yang notabene barangkali pemilik lahan menjadi bagian dari penyusunan atau pemanfaatan Raperda ini, gitu. Pak Asep silakan. Kalau saya ingin memberikan juga masukan kepada teman-teman DPRD. Dalam hari ini kita menjadi anggota DPRD itu kan harus didasari atas dasar pengabdian, Pak. Persoalan dalam konteks kita mengabdi, mendapatkan sesuatu itu kan bagian daripada semacam penghargaan dari kita sebagai anggota DPRD. Nah, pembahasan tata ruang ini menjadi krusial dan sangat penting. Sehingga fungsi pengawasan dan fungsi kontrol serta memahami terhadap apa yang menjadi goalnya tata ruang ini harus betul-betul dikedepankan atas nama rakyat dulu, Pak. Kalau memang di situ ada kepentingan pengusaha segala macam, ya harus dihindari terhadap penyingkiran terhadap nelayan dan yang lain-lain. Dan itu rasanya bisa dikomunikasikan. Jadi saya berharap harus ada pemahaman-pemahaman terhadap apa fungsi tata ruang ini dan apa sinkronisasi terhadap RJWP, rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil ini untuk disinkronisasikan dengan tata ruang ini. Yang paling itunya yang meletakkan rakyat ini dan juga struktur ruang, pola ruang, ya kan? Ini yang harus menjadi landasannya dulu, Pak. Jangan orientasinya, wah ini membahas tata ruang ada kepentingan pengusaha nih, dia buka pintu lebar-lebar. Jadi itu saya berharap untuk Banten ke depan menjadi lebih baik, tanggalkan dulu itu semua. Karena ketika tata ruang ini sudah clear, rakyat tidak ada yang tersingkirkan dan yang lain-lain, saya rasa Banten akan menjadi lebih baik dan tidak akan terjadi banjir yang seperti sekarang. Itu mungkin. Oke. Struktur ruang dan pola ruang itu kan bisa dibuat, Pak. Oh iya. Ya kan? Artinya tidak selalu pola ruang dan struktur ruang itu menjadikan faktor utama kepentingan rakyat, kepentingan pengusaha, kepentingan masyarakat. Menurut Bapak? Iya. Saya ingin menyarankan begini. Kelemahan di pemerintah Provinsi Banten, tanda petik, lemah di dalam memberdayakan tenaga ahli. Pada kesempatan yang sekarang ini, kalau ingin tapi sebenarnya tenaga ahli nggak ada? Banyak. Kan ke UI nggak jauh lah, ke IPB nggak jauh, ke ITB nggak jauh gitu. Tinggal ditelepon aja saya kira. Apalagi Pak Gubernur katanya kan alumni UI. Tinggal kontak lah orang-orang ahli dari sana.
Dari sisi geografi, dari persoalan demografinya, dari persoalan lingkungan, kehutanan gitu, saya kira bukan sesuatu yang sulit. Ini yang jadi soal, tenaga ahli ini belum diberdayakan maksimal. Supaya ketika desain dalam konteks struktur, dalam konteks pola, kalau pola sih saya lihat sudah given ya, karena ditentukan secara nasional. Seperti misalnya ujung kulon, itu nggak bisa dirubah. Itu tetap jadi hutan lindung gitu. Bahkan menjadi bagian bagaimana menjadi sumber daya yang bisa dikembangkan. Persoalannya sekarang dari sisi perencanaan ini, seberapa keterlibatan mereka. Itu satu. Yang kedua, ketika pada perjalanan itu, bagaimana pemerintah tetap mendesain terhadap detail ruangnya oleh pemerintah kabupaten kota atas manfaat ruang itu. Ini yang kadang-kadang tidak berjalan. Hampir pasti pemerintah kabupaten kota tidak membuat detail ruang itu. Itu persoalan. Padahal disitulah bagaimana nanti ketika pembangunan dilaksanakan berdampak terhadap banjir atau tidak. Berdampak terhadap kemacetan atau tidak. Nah ini kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Sehingga kontrol kenapa harus direvisi per 5 tahun, karena kemungkinan terjadi dinamika dalam perjalanan. Contoh kasus begini, di dalam tata ruang 2017-2022, tol Serang Panimbang yang jauhnya, yang panjangnya 84,7 km. Lalu kemudian sudah kita desain terhadap pengembangan ekonomi. Ekonomi apa yang tepat di wilayah perjalanan Serang Panimbang. Itu saya sebut waktu itu sebagai ekonomi tengah. Itu sudah kita desain di dalam tata ruang itu. Tetapi sayangnya dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan setiap tahun itu tidak dijadikan sebagai sarana di dalam mengantarkan hasil pembangunan yang melibatkan pihak ketiga, termasuk pengembang, yang pada satu sisi itu seperti menguntungkan mereka, tapi pada sisi yang lain, ketika konsisten di dalam bagaimana mendesain pelaksanaan pembangunannya itu, pemberdayaan masyarakatnya juga tetap terjadi dan lain sebagainya. Keuntungan itu bukan hanya terhadap para pengusaha, tapi juga terhadap masyarakat. Walaupun memang ada terjadi perubahan kultur, yang tadinya mungkin agraris menjadi kepada jenis lain, pedagang dan sebagainya. Itu kan hal, tetapi tidak merubah kultur wilayahnya sebagai daerah agraris gitu. Misalnya. Ini kan yang tidak dilakukan, tidak seiring gitu. Yang menarik, saya tidak mendengar nih ada salah satu space jalan wilayah di dalam perjalanan Serang Panimbang itu, atau dari satu interchange tertentu ada membuat transit oriented development, di mana di wilayah itu dibuat zonasi, ini wilayah industrinya, ini wilayah bisnisnya, ini wilayah sosial, pendidikan, sebagainya, pemukiman, didesain sedemikian rupa. Mestinya kalau pemerintah mempunyai perusahaan daerah, ini bisa jadi bisnisnya pemerintah daerah, perusahaan daerah gitu. Jadi jangan hanya minta aja pemerintah pengusaha itu PBUMD itu, tapi ini bisa jadi mainan. Tapi legasinya diberikan, artinya Anda diberikan kewenangan untuk itu, dan dia mendesain, dia jualan gitu. Ada yang membuat saya penasaran, Pak. Selalu ada isu begini sebelum RT RW ini dilakukan gitu ya. Sebenarnya kan sudah ada orang yang tahu dan harus melakukan untuk proses bagaimana caranya RTW ini diajukan sebagai pengawasan, lalu kemudian mereka menjadikan ini sebuah bisnis gitu ya. Di sela-sela proses pengajuan itu mereka sudah bukan soal jual beli pasar, mereka sudah bebaskan semua tanah itu gitu ya. Ya kan, supaya kepentingan orang tertentu ini nanti akan tersampaikan setelah Raperda ini selesai. Betul nggak seperti itu? Isu itu saya kira bukan isu ya. Fakta. Tapi faktanya memang ketika pembahasan itu banyak punya kepentingan. Pelaku usaha pasti salah satu di antaranya. Bagaimana rencana pengembangan daerah itu demi kepentingan bisnisnya. Persoalannya apakah pemerintah punya integritas, oke, Anda dilayani, tetapi Anda harus menjamin kesejahteraan rakyat atau tidak. Konsepnya seperti apa? Misalnya kawasan industri. Jadi menurut Pak Hudaya, pemerintah provinsi tidak punya integritas? Bukan tidak punya integritas. Kurang. Perlu dikuatkan. Perlu dikuatkan. Hello Maji.
begitu asiknya ternyata kita bisa memperhatikan dan menarik kesimpulan berbagai hal-hal yang berpihak kepada rakyat atau tidak, atau berpihak kepada pengusaha atau tidak, soal rancangan peraturan daerah RT/RW 2022-2042. Dan ini menjadi ujian bagi wakil-wakil rakyat kita di DPRD Provinsi Banten. Semoga mereka menjadikan ini ya sebagai tolok ukur keberhasilan mereka membela kepentingan rakyat. Tonton terus dan ikuti kami pada Mr. G Podcast berikutnya. Thank you.